Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Zaki dari UNES. Saya ingin bertanya mungkin nanti ke Mas Wahid atau Pak Ali, monggo. Jadi begini Pak, mungkin untuk saat ini kan saya memang sudah lulus tapi statusnya ibaratnya kalau dibilang kerja, misal di instansi formal atau non formal itu memang belum. Tapi kalau mungkin untuk mendapatkan sebuah penghasilan ada, karena mungkin saya juga punya usaha kecil-kecilan Pak. Cuman yang saya bingung untuk saat ini juga, pertama memang saya sampai dengan saat ini pun karena saya sudah selesai pendidikan juga kemarin, alhamdulillah baru wisuda akhir tahun. Tapi untuk saat ini memang saya masih agak sedikit bimbang antara untuk melangkah ke usaha atau terjun di dunia bisnis, atau saya harus mencoba mencari pengalaman baru karena mungkin saya masih muda, mungkin masih apa ya istilahnya butuh banyak pengalaman atau ilmu gitu. Dan ketika saya menjalankan usaha itu sampai dengan persekarang pun saya ngerasa begini Pak, kok usaha saya gini-gini aja dari dulu begitu. Dalam artian memang kalau dibilang cukup untuk diri saya pribadi itu mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi savingnya itu tuh menurut saya selalu bablas begitu. Selalu apa ya istilahnya nggak bisa nabung yang banyak gitu. Misalnya modal dari setahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang pun saya ngerasanya kok hampir sama aja gitu, nggak ada peningkatan yang signifikan atau bisa dibilang sama. Cuman ya alhamdulillah kalau misalnya untuk kebutuhan pribadi saya itu cukup itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada sebuah kesalahan dalam diri saya atau mungkin ada sesuatu yang memang apa ya, yang salah lah dalam diri saya, entah mungkin saya nggak bisa dalam memanage sebuah keuangan dan lain sebagainya. Sehingga sampai dengan per hari ini ya mungkin walaupun bisa dibilang perjuangan saya belum seberapa kalau dibandingkan dengan Mas Wahid mungkin yang sudah bertahun-tahun menjalani usaha itu. Dan mungkin satu lagi, bagaimana kuncinya supaya bisa tetap konsisten dan menjalani usaha ini sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil yang kita nanti-nantikan di kemudian hari. Begitu, terima kasih. Oke, izin dulu Mas Zaki, usahanya di bidang apa? Siapa tahu menjadi jalur rezeki buat teman-teman yang mau pakai usaha. Mohon izin, Ya. mungkin yang kalau dari dulu kan saya usaha sebenarnya udah dari SMP. Ini bercerita sedikit ya. Ya, ya. Dari dulu berbekal dari uang setelah saya sunat dan mengumpulkan dari THR itu saya kumpulkan untuk jual beli HP dulu Pak, dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3. Ya. Kemudian uangnya saya kumpulkan lagi karena waktu itu masuk kelas 1 SMA itu udah nggak menjanjikan ya. Menurut saya maksudnya udah agak susah lah buat itu. Akhirnya saya berpindah ke kendaraan Pak, ke motor ya. Karena mungkin tapi motor-motor tua kayak gitu. Karena kebetulan mas saya itu penghobi juga dan saya ibaratnya diracuni gitu, tapi yang sekiranya itu menghasilkan gitu waktu itu. Nah berangkat dari situ, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan dan kemarin baru berarti sekitar mungkin setengah tahun yang lalu lah, saya mencoba di dunia F&B kecil-kecilan sih Pak, usaha kayak franchise kayak gitu di minuman, kayak di matcha begitu Pak, terus sama baru-baru ini kayak nyoba kan kalau mungkin di kendaraan kan udah ya di yang di roda 2, ini baru nyoba merambah kayak ke roda 4 tapi kecil-kecilan sih Pak. Cuman saya kok masih kayak rasanya itu ngambang gitu, maksudnya belum bisa yang ya itu tadi gitu terkait dengan saving dan lain-lain, kayak yaudah gini-gini aja gitu. Begitu, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Zaki. Jadi Mas Zaki ini bingung Pak, mau kerja dulu apa usaha dulu nggih? Apa mau usaha bareng sama saya Mas? Ada. Bercanda. Nanti dibenerin loh Kak Putri. Monggo silakan, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga saya tidak salah. Kalau
Apakah ada yang salah dari saya? Ada. Mohon maaf, ini jujur saya katakan karena dirimu sudah tidak yakin. Iki usaha tak teruske, apa aku ngelamar kerja BUMN. Itu yang membuat ibarat kata perjuangan kita jadi setengah-setengah. Ada keraguan di situ. Kalau pertanyaannya, apakah lebih baik saya fokus di usaha atau mencari pengalaman? Lah mbok kira usaha kira pernah golek pengalaman. Usaha itu ibaratnya kamu menelan seluruh proses dari mulai owner sampai ke cleaning service. Ada namanya kami artikan itu helikopter view. Posisimu saat ini melihat paling tinggi, bisa terlihat semuanya. Tetapi kalau otakmu sudah berpikir bahwa enak memang jadi karyawan BUMN, yo enak, enggak apa-apa, itu bukan, saya bukan sedang meminta dirimu untuk lebih baik ini daripada itu, enggak. Tapi tolong yakinkan saja, bukankah rezeki kita memang sudah ditulis? Tapi jangan salah, ada doa dan ikhtiar yang mengubah takdir. Nah, nanti jatahnya Pak Ali nih. Saya nggak tahu ayatnya benar apa tidak. Tapi katanya kalau ada yang bisa mengubah takdir, yaitulah doa dan ikhtiarmu. Kan gitu toh. Nah, kembali lagi. Salah kalau masih tidak yakin. Mestinya dipilih salah satu saja. Cuma perlu diingat, 9 dari 10 pintu rezeki ada di, jawab. Apa Mas? Ya, sing keras tolong jawab toh. 9 dari 10 pintu rezeki ada di, oke. Lah dari situ aja udah jelas kok. Lah nggak tahu nih kata-kata 9 dari 10 pintu rezeki itu ataukah benar sabda Nabi, saya kurang tahu, tapi nanti dikoreksi ya Pak, mohon ilmunya. Tapi kata-kata itu yang saya selalu sematkan dalam otak, bahkan tak tularkan ke anak. Anak kelas 5 SD sudah bisa jualan banyak, nggak usah saya ceritakan. Bahkan yang kecil itu sudah bisa mengubah susu, dikasih dicetak di cetakan mainan yang buat mainan pasir itu, taruh freezer, dijual 2.000-an ke teman-temannya. Lah dari situ kan uang mengalir sebenarnya. Lalu kenapa kamu tidak yakin? Minimalnya kalaupun tidak sukses misalnya, tidak kaya dari usahamu, minimal kita melakukan sunnah. Nabi kita pedagang, lalu apa salahnya begitu? Terlepas dirimu memang pakai seragam. Sekarang loh Mas, kalau saya mau pakai seragam sekeren apapun bisa. Tim Pesona itu bajunya keren. Kalau dilihat, kalah nih begini nih, mohon maaf ya Mas. Kalah nih begini nih. Ya kan? Bahkan kalau saya ke sana, saya ngakunya staf gudang. Karena saya cuma sendalan begitu. Kalau ada yang tanya, saya kenalkan saya staf gudang. Saya nggak berani ngomong owner. Karena kalah saya tampilan dengan teman-teman di sana ya kan. Yakinkan saja, uang itu akan mengikuti kalau kamu yakin. Memang harus dipilih, ya. Kemudian kalau pertanyaannya, ini rodok nyelkit, mohon maaf. Saya pulang dari sini akan meminta maaf yang sebenar-benarnya. Saya terlalu susah memanage keuangan. Kalau keuanganmu itu masih susah mbok manage, berarti kurang banyak. Setuju. Ya kan Mas? Kalau sudah banyak itu rodok gampang ketoke lo. Gitu aja Mas, saran saya difokuskan, usahamu bagus. Usahamu itu basah. Jualan motor, apalagi motor antik, itu berapapun dibayar. Jualan mobil, saya tahu cuannya kok. Saya pemain mobil soalnya. Motor apalagi, motor itu juga kecil-kecil enak loh. Resikonya minim. Motor bekas laka kan nggak kelihatan. Kalau mobil bekas laka udah pasti rugi. Mobil pajaknya telat nyebrang bulan udah pasti rugi. Motor pajaknya ratusan ribu, ya kan? Poles, dicakepin, diposting-posting, bikin estetik, storykan, laku, enak-enak. Kecuali memang dirimu merasa tetap kurang yakin, ya monggo coba dulu ke jadi tim apapun, BUMN misalnya atau apapun, daftar silakan, rasain dulu. Kamu nanti akan harusnya sih, wah enak zaman biyen gitu, harusnya seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kata-kata saya tidak enak, semoga ada manfaatnya ya Mas ya, kurang lebih seperti itu.
Monggo kali. Saya nggak akan nambahin. Lah akidah wis kalah ho. Ya. Jadi kalau cuma untuk nabung, aku ora tahu nabung, Mas. Jadi yang dipikirkannya itu sebenarnya apa sih? Kayak itu. Nah, jadi uang sebanyak apa sih? Nah, masing-masing kan memiliki batasan-batasan tertentu. Kalau kita bicara tentang agama, ya, apa yang bisa kita makan hari ini itu sudah luar biasa. Orang usah tidak mikir, sesoal pindah Katolik tuh kayak gitu loh. Hari ini aja belum tentu ada. Sampai istrinya, ya, itu apa namanya? DKI apa? Sabu wadem. Nah, jadi kita ya saya tidak akan bicara tentang itu. Ya, tidak akan kita yang minim kayak gitu, sekertoso kayak gitu. Ya, bicaranya kan tadi Rasulullah SAW itu. Ya, 9 dari 10 jalan kaya itu adalah tijarah. Rasul saja itu juga kayak gitu. Pada saat memberikan mahar saja, ya, itu ada yang mengatakan 40 ekor unta muda desa siji apa jenengane 40 yuto kira-kira 1,6 M gitu. Ya, hanya saja keseluruhan dari hartanya untuk perjuangan. Cuman itu. Nah, tinggal kita itu pilih mana yang untuk perjuangan dan yang mana yang untuk pribadi. Tapi kalau menurut bahasa agama, menurut bahasa bahasa orang bisnis, entuk siji kudune entuk loro, kampane entuk loro kudune entuk telu. Artinya apa? Jadi kita memang tidak cukup kalau kita bicara tentang dunia, ikmalid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya. Jadi kalau kita mikir tentang dunia, ya jangan ini toh. Tapi kan iki satu perusahaan harus sesuk mana satu perusahaan lagi. Sesuk mana satu perusahaan lagi. Sama dengan ternak kan itu. Ya, kalau kita ternak jadi loro sesuk tadi papat sesuk tadi 8 sesuk tadi 16. Tapi pada sisi lainnya yang kadang-kadang waqmal li akhiratika ka'annaka tamutuh. Jadi kalau pernah kita ngomong sama saya ya tentang ini ya, jadi bekerjalah ya, berbisnislah, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Nah, ini ya perlu kita pikirkan. Jadi dua-duanya ini juga relate ya. Jadi ada hubungannya apa? Pada sisi lainnya yang kemarin saya ngomong itu berbicara tentang sedekah, relate-nya di situ. Ya, ka'annaka tamu tubutan dengan harta ini paling enak kok. Jadi paling enak, tapi sedekah ojo tambah suwi tambah pelit, tapi biasanya nggak tambah suwi tambah pelit toh. Loh kenapa kayak gitu? Sing ditokke ketok akeh. Nek 1000 ngetokke cuma Rp20 atau 1 juta ngetokke 20.000 ketok enteng. Ya, tapi nek 1 miliar kroso, Mas. Ya, 1 miliar kroso. Nah, maka dari itu saya tak balik. Ya, tidak cukup 2,5% tadi itu. Sakai 10%, 15%. Akhirnya ora kroso. Ya, pada saat yang lainnya apa? Yang terpikirkan adalah bagaimana saya mengeluarkan duit. Pada saat bagaimana saya bisa mengeluarkan duit, Allah nanti yang akan nyuplai duit. Belalai kono. Podo. Gampangane itu. Wah, pokoknya gampangane nek aku ceramah apa ngei apa jenenge sembuh apa lah kayak itu sembina, workshop kayak gitu. Ya. Jadi ada bagian istri nih, nek kene kayak istri terus. Tadi nek pas saya ceramah ono nek cash kan kayak gitu. Tapi nek apa namanya? Nek transfer kadang-kadang yo, lo aku butuh bensin barang ada. Lah.
Jadi nek cash tak kasihkan. Nah, semakin banyak dikasihkan ke duit ke istri, ya, semakin banyak saya mendapatkan hal yang lainnya. Tapi nek semakin pelit, ya ngerti dewe. Cobaan. Ya, jadi pada saat saya mikir di sesuk wis kudu si ini kan gampangane nek sedekah wis kudu tuku beras yang dibagi karo masyarakat. Padahal durmono duit. Itu ndelala maklunting itu ono. Ya nek wis ono kaya ngono ya aja ditunda. Ya, aja ditunda. Soalnya saya pernah ngisi di Telkom itu, UMKM. Ya. Jadi justru yang ngomong ini saudara kita yang Nastali. Ya, beliau mengatakan, ya, sesuk persepuluhan taruhlah kayak itu sudah harus dikeluarkan. Tapi ki meh bodoh. Lebarannya kaum muslimin. Nek duit iki tak tukoke aku tak nggo modal, ya, sesuk hasilnya isok luwih akeh. Hasilnya bisa lebih banyak. Lah pada saat hasilnya lebih banyak, saya juga bisa memberikan kepada yang lainnya lebih banyak. Kui hitungannya menungso. Kenyataannya apa? Rugi. Saya juga sama. Nek aku pelit kayak gitu, rezeki saya juga tertunda. Bu rezeki singgi juga gak ngerti. Tapi pada saat saya itu gak pelit, ya, Tuhan juga tidak hitungan kepada saya dan keluarga. Nyohdi. Delalai, Pak, besok tanggal ini kosong nggak? Sekolah seketo. Lah ento kaya ngono, nyohdi kayak gitu. Wah, kandelem Mas. Iya esok bukaan dewi kayak gitu. Nah, jadi ini. Tapi angel ya. Yang terakhir itu angel. Effortnya itu lebih besar daripada kita mencari. Ya, kalau kita mencari effortnya besar soalnya kita dapat. Tapi nek keluar, ya, terutama untuk orang lain itu bukan pekerjaan yang mudah. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin pelit. Nek ra ngandel aku wis bukteke aku dhewe. Ya, itu Ras. Itu tambahan. Nek tadi jalur tadi saya ndak lampu. Oke, tepuk tangan dulu dong soalnya. Oke, sebelum ke doa kita ke musik dulu. Mas Munawir, Sulu Nawa, monggo. Oke, tadi sempat matur propnya ada lagu lama sebenarnya, sebelum tsunami Aceh. Lagu ini diminta oleh Latansa Voice, bisa diklik di YouTube. Nah, saya diminta tiba-tiba dua apa? Ini ya. Seperti tema malam ini yaitu keluarga sakinah. Jadi itu menujunya susah. Apalagi di Arum 21 disebutkan yang saya salah nih bang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan jangan bain-bain wa atun nisa saduqatihinna nihla. Meskipun tahu itu bisa kamu kasihkan ke istrimu tercinta, tapi jangan coba-coba mencintai, pura-pura mencintai. Susah ya bro. Wahid ya. Semoga ada wahid-wahid yang setelah ini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Sulu Nawa. Ya. Izin monggo, silahkan kalau ada satu penanya lagi terakhir, saya kasih kesempatan. Monggo, ada satu penanya lagi? Kalau tidak, kita akan ke doa. Monggo, ada tidak? Dari ujung sana? Sudah, tidak ada yang Sudah, tanya Mbak Putri. izin menanggapi ya Mas. Ya. Saya relate sama Mas Zaki tadi. Oh iya. Saya kan usaha dari maba ya Mas. Itu lulus langsung pegang usaha juga dan punya tim kecil-kecilan itu rasanya kayak
orang yang nggak berpengalaman, maksudnya kayak jadi kita belajar leadership by action gitu. Jadi ada sempat kepikiran apakah ini ya apa ngelamar kerja dulu biar tahu misal jalannya usaha itu sebagai pimpinan seperti apa. Kadang seperti itu ya Mas. Benar. Nah itu mungkin yang di pikirannya Mas Riki Mas. Nah, untung ini dibuka. Ini sudah ya, kita diskusi ya. Ya. Yon sewu, mohon maaf. Sampai sekarang pun siapa sih yang nggak selalu belajar gitu? Kami pun, saya pribadi pun walaupun ada konsultan, walaupun ada administrasi dari kampus-kampus S2 itu yang kerja di kami, saya pun belajar. Karena selalu berubah, perpajakan berubah tiap waktu aturannya. Kemudian kalau kepikiran apa saya nyari kerja dulu ya supaya tahu caranya. Yang saya Mbak Putri, Mas Jaki, emang kalian pikir begitu kalian mendaftar di satu posisi, kalian akan diajarkan semuanya? Tidak. Lah makanya, dan yang sudah-sudah, begitu sudah nyantol ke sana, untuk resign kemudian memulai usahanya lagi itu sudah males. Sudah nggak ada power. Ibaratnya kalian dari jam 4 pulang kerja lalu ada janji dengan orang di jam 6, kok sudah pulang mandi, hapus remove make up, akan berangkat lagi jam 6 kan malesnya minta ampun. Ya nggak sih? Mestinya kalau jam 4 pulang kerja, jam 6 ada janjian, better saya mampir dulu lah ke kafe mana supaya nanti langsung berangkat aja janjian. Karena kalau kita tidak belajar tiap waktu, bukan manusia namanya. Jadi tidak bisa kalau apa saya begini ya gitu nggak bisa. Jadi mesti belajar terus. Ada masalah, memang jadi owner tidak selalu harus pintar di satu titik, menguasai di satu titik. Cukup tahu semuanya tapi rata aja, nggak usah pinter-pinter banget. Nggak usah pinter-pinter Mbak Putri. Kalau ada yang tanya ya dijawab saisomu, kalau nggak menurutmu bagaimana? Udah itu aja. Yang tanya itu kadang ragu kok, timu itu yang tanya. Menurut Bapak gimana ya? Menurut kamu gimana? Bahasanya gini-gini. Percayalah dia lebih pintar daripada kamu sebenarnya. Cuma dia nggak berani aja, kurang berani. Orang-orang itu cuma kurang berani aja. Lah kita, risk taker, pengambil resiko. Ya kalau paling salah, rugi gitu aja sih. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan lagi malah seneng saya nih. Kalau nggak kita pulang ya kan? Ini kayaknya Mas Zaki masih pengen nanya. Boleh. Nggak teriak aja nyampe toh. Gak usah pakai mic, udah disambangi, gak usah pakai mic. Oh ini modus Mbak Putri kita ego. Mas Kus di pacar dong Mas? Loh, biar sampai belakang loh. Modus sudah lu. Itu ke MC Mas. Oh iya. Ngapunten nih seneng habis dikit ya Mas. Karena tadi dibuka lagi sama mbaknya. Tadi kan Mas Wahid matur bahwa ada dua hal yang harus dipilih. Kalau semisal nih versinya Mas Wahid, apakah memang dua hal itu harus diambil salah satu? Kita memilih untuk kita menjalankan bisnis, atau kita berhenti kemudian kita bekerja di orang, atau nih bisa dua-duanya, begitu. Karena saya sempat kepikiran kalau bisa jalan itu dua-duanya. Jadi saya sembari mumpung masih muda mencari ilmu, tapi bisnis tetap jalan dan maksudnya bisa dapat dua-duanya gitu. Tapi kan tadi Mas Wahid matur bahwa mungkin yang sudah berpengalaman juga harus ambil salah satu. Nah, kalau menurut versinya Mas Wahid nih, apakah sudah pernah dicoba? Misal Mas Wahid menjalankan bisnis, kemudian mungkin dulu pernah bekerja di suatu tempat dan lain sebagainya, sehingga mungkin nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan juga lah mungkin untuk diri saya yang masih banyak perlu banyak ilmu lah untuk terkait terjun lah di bidang tersebut. Mungkin seperti itu Mas Wahid. Terima kasih. Ya Mas. Umurmu berapa Mas? 25. Baik. Pas Mbak Putri. Pas. Jadi gini. Saya pernah di dua-duanya Mas. Sudah saya coba. Apa yang terjadi? Kentang semuanya. Tanggung semuanya. Gak ada yang berkualitas. Mungkin bisa jadi saya berdosa. Karena korupsi waktu. Di tengah-tengah saya harus mengabdi. Di kantor saya memikirkan usaha saya. Sekali lagi itu karena keyakinan saya itu tadi. Ya wis lah resign saja.
Mana tahu nanti yang ini jauh lebih berkembang. Alhamdulillahnya berkembang. Tapi gini, saya tidak hendak meyakinkan kamu untuk mengambil salah satu enggak. Coba dua-duanya nggak apa-apa. Nanti lah puyeng kabeh. Karena pengalaman seperti apa yang kamu cari, sedangkan di usahamu itu tiap hari kamu memakan asam garam lebih banyak ketimbang ikut orang. SOP-nya sudah terbentuk, yang bisa kamu curi cuma sedikit kok, cuma sedikit. Emang iya ownermu ngasih tahu kamu rahasia banyak hal? Nggak mungkin. Emang iya kalau kamu misalnya jurusanmu apa mas? Ekonomi pembangunan. Ekonomi paling menjadi finance ya, misalnya finance. Apa iya perusahaanmu ngasih tahu tentang HRD? Kan enggak. Apa iya perusahaanmu ngasih tahu tentang misalnya teknik marketing? Enggak mas, enggak. Kamu harus nyari tahu sendiri di usahamu itu. Lah disitulah bahasa Jawanya adalah menelan pengalaman semakin banyak. Sekali lagi saya tidak hendak menyarankan kamu untuk mengambil salah satu, dua-duanya baik, dua-duanya tidak ada masalah, tapi saya minta tolong untuk fokus saja. Fokus saja. Karena nyari berkahnya saja loh mas. Saya pernah punya guru fisika, tapi punya wedding organizer, sering banget ngasih saya jam kosong. Dan itu saya nggak suka. Pak, kamu digaji loh, tapi ngurusi WO gitu kan. Lah itu akan terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Saya pernah di posisi yang enak, udah mapan, dapat fasilitas mobil dari sekolahan saya mas. Saya resign. Padahal beli HP Android pertama ya dari ngajar saya itu. Saya baru punya HP baru pertama setelah saya ngajar mas. Gaji 1 juta tak buat beli Mito A berapa itu lupa saya. A berapa? Tahun berapa ya? Suaranya masih kenceng banget tuh, nggak enak didengar tuh. Warna merah. Gak tak jual tapi hilang sekarang. Seperti itu ya mas. Semoga, ayo kalau mau diskusi lagi masih oke sih. Belum ada ngantuk kan ya? Oke. Kalau sudah ya sudah, yuk pulang. Terima kasih Mas Said. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lanjut di Teman-teman masih ada lagi? Izin Oi. menyanggah mas. Oh menyanggah, boleh. Semangat banget kalau kamu Bagus saya. terus. Beneran ini menyanggah. Oke. Saya pernah merasakan seperti itu juga mas. Jadi memang karena hidup pengusaha itu sepi mas. Maksudnya sepi itu kayak kita challenging tiap hari. Tapi tuh nggak ada kayak kalau di kantor kan ada temen kerja. Nah kalau punya usaha sendiri kan jarang mau sharing juga mau ke siapa gitu kan mas. Nah baru-baru ini saya nemu life hacknya mas. Kalau sampean merasakan seperti itu juga, biar lebih semangat usahanya itu gabung ke komunitas-komunitas yang sejalur. Maksudnya yang orangnya juga isinya pengusaha juga gitu. Saya juga gabung ada di HIMI kalau mas tahu. Sama kalau di Semarang tuh TDA namanya. Itu isinya pengusaha-pengusaha juga lah yang lebih senior daripada kita. Jadi kita bisa belajar dengan info A1 gitu. Jadi setelah misal seminar gitu ya, kita makan-makan, itu tuh dapat life hack yang kita nggak sangka sebelumnya. Jadi belajarnya itu bukan pas di seminarnya, malah pas makan-makannya seperti itu. Jadi circle yang kita ikuti juga pengaruh besar sih mas untuk ibaratnya dukungan mental. Tapi kalau nggak mau ikut komunitas ya boleh diskusi sama saya. Itu dia yang terakhir itu di highlight gitu. Monggo ada lagi, ngomong kita masih buka. Kalau ada yang mau tanya Ya pengusaha itu emang sepi. Karena begitu mumet itu taktiknya itu cuma di otak. Kalau sudah punya istri dengan istri, karena mau kecurat ke karyawan, takutnya kita disangka nggak mampu. Yang disampaikan Mbak Putri tadi termasuk life hack ya, kayak solusi bukan sanggahan. Itu bagus juga gabung. Tapi karena saya terlalu introvert, jadi saya tidak pernah gabung komunitas pengusaha. Saya paling banter nongkrong di depan masjid sama tetangga-tetangga aja, ikut mereka ngakak aja udah. Lupakan atau nonton film. Jadi temukan cara masing-masing. Itu solid. Makasih Mbak Putri ya. Makanya tetangganya Pak Osing nih ya. Itu mas.
Jadi ya udah misalkan introvert ya udah ke tetangga, kalau agak ekstrovert saat cari. Iya. Nah, TDA itu tangan di atas ya. Betul, betul ya. Saya pernah sharing sama mereka itu di Banyumanik, nggak tahu di ada apa enggak. Ya memang base campnya di situ, Pak, daerah Banyumanik. Ya, ada ruko lantai 2 begitu ya. Yang heterospace itu Mas, bikin. Ya bukan base campnya juga sih, tapi memang kebanyakan kegiatan ada di sana. oh. Begitu teman-teman semua? Ya. Sudah ya? Iya. Oke. Izin bentar Kang, saya pingin dengar closing statement dari Mas Wahid sama Pak Ali. Monggo. Oke. Kasih doa aja berarti Pak Ali. Nah, kayak gitu aja. Ya, Bismillah. Bismillah, negara butuh kita teman-teman, negara butuh pengusaha. Walaupun terlalu berat, himpitan pengusaha itu orang katanya suruh menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah menciptakan lapangan pekerjaan, perizinan dipersulit. Ini live ya, saya boleh curhat lah, bodo amat. Orang suruh menciptakan lapangan pekerjaan, perizinan makin sulit, perpajakan makin naik, jalanan, kalau saya di transportasi, bayar pajak banyak. Ketika kita bikin bis, sasis itu udah dipajekin, bodi dipajekin, nanti jadi bayar pajak BBN, biaya balik nama kurang lebih hampir 10% dari total yang sudah terbayarkan, belum lagi nanti bayar tahunan dan lain sebagainya, belum penghasilan bulanan, tapi jalan tidak begitu bagus. Tapi kita harus sadari bahwa negara butuh kita, orang-orang terpilih. Kalau saya sebut singa penyendiri, singa itu sendiri, sepi, tapi tidak pernah ada singa di dalam sirkus. Karena hidupnya ya wis kayak ngono, mumet karo mumet tapi nggak kelihatan. Tetangga saya pasti sok saya bilang mumet karena saya hai-hai kan di sana ya kan. Tapi memang sepi. Siapa lagi yang bisa mendengar? Maka ya sudahlah, kita sampaikan ke Allah, minta solusi. Karena mau nggak mau kalau saya menyerah, 50 orang dengan anak istrinya itu 50 kali 4 ya, ada 200 orang yang dari sibuk. Katanya salah satu orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan, menjadi jalan rezeki, makan untuk orang lain. Nah, semoga saya dirindukan surga atas perjuangan kami itu. Makanya tidak mudah, karena nek mudah hadiah kipas angin Mas. Doorpass tuh ya. Ya kan? Kurang lebih itu. Semoga semangat teman-teman, mumpung masih muda, kalian kalau tuker kurang tidur nggak akan pegel-pegel badannya. Kalau di 40 gini telat tidur, ini harusnya saya udah bubuk ini. Telat tidur besok bangun linu semua badan. Jadi effort aja. Kalaupun gagal di waktu muda, belum punya anak, mestinya tidak ada yang dispekulasikan. Kalau kami begini sudah mesti hati-hati tiap kali mengambil keputusan, harus dengar banyak konsultan. Kalau teman-teman Mbak Putri komunitas banyak, Masnya masih 25, saya dulu 25 gila-gilanya, gila-gila karena nggak punya apa-apa maksudnya. Jadi effort ngalor ngidul semua saya terabas, tapi pedoman cuma satu, Allah melihat kita, Allah menyayangi kita, Allah melindungi kita, terutama ayat kursi itu, karena begitu keluar kita baca ayat kursi akan digawal bodyguard puluhan ribu katanya, dan itu memang sudah saya praktikkan dan itu mantap sekali. Ayat kursi mantap banget. Bahkan Mission Impossible saya nerobos lampu merah jadi hijau, karena nggak tahu ke kiri jalan terus saya langsung ternyata hijau, alhamdulillah. Jadi banyak sekali pertolongan Allah yang sudah saya rasakan hanya gara-gara saya memang niat hanya Allah teruskan awal lagi. Kurang lebih seperti itu. Semoga ada manfaatnya malam ini. Kalau saya ada salah mohon dimaafkan ya. Tidak ada niat apa-apa, saya cuma niat ingin bersama-sama untuk lebih baik di malam ini. Teman-teman bisa DM saya Mas Wahid @maswahid, barangkali butuh diskusi lebih lanjut. Boleh pula saya ada di Garasi Pesona beberapa waktu habis asar seringnya. Kalau siang saya di kantor di Geraha Mandiri Resik ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Emang gue kantor. Bawa nasuke, sukses
ngomong enak. Yakin, haful yakin. Maka dengan saya wajib sukses. GPK-nya nanti akan kamu berikan gambaran minimal orang yang hanya balik, oh iya sukses, akhirnya percaya. Dan kepercayaannya ternyata yang nantinya akan diaminkan kita bareng-bareng pada yang tidak ada apa-apa. Bahkan semua taat saya adalah karenanya ya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya minta Kang Wahid nextnya ojo pelit berbagi di tempat ini. Nextnya kapan mana tinggal kami coba jabri. Nah kami tidak punya kuasa untuk menghina jenengan, tapi ketika jenengan bahasa yang terakhir, jangan sungkan-sungkan DM saya. Inilah khotimah. Tali silaturahim wajib dijaga siapapun. Kata Sitiko, istiqomah terbaik akan mengalahkan 1000 karomah. Hairumin alfi karomah. Kurang lebihnya, Pali moga kami yang masih fajar tentang kehidupan dan doa pimpin kami biar kami dalam ngada tidak gampang putus asa dan tetap takoh akan niat mereka seperti goban. Om Tulenesh. Suntuk iya. What are the call that better? What the border I show album. Tapi not for the day, majority in your worship. About pay your shower. But then I could that in this bed, see the answer or a car to make up. But then as the end of that, what is in the pen? Probably shall have the رزقا واسعا حدا لطيتي وقبالة قولة شارك wasn't better show up Tiba pesan Babala teradiasa nabel Nami totan bel Invici Shumbada Masyarakat Laluan Zinjibin Miskian Nani Tormen Waban Tegdowas Netin and use who is the real law. Those who wine, Persian Dedipal Topelata. Sekali lagi dari malam hari ini keren ya. Yang penting kita ngaji juga ada, edukasi entrepreneur, bermata hidup, iman ada, kemampuan untuk bagaimana kita hidup di dunia ini dengan cara masing-masing. Tadi Kang Wahid sudah menyampaikan banyak hal. Itu mana kita hidup, kita berusaha, berikhtiar, kita ngertobu usaha-usaha yang lain. Dan dilagikan bareng usaha Pak Ali, tidak terbuka malam hari, cadas ya Mas Wakid juga. Dan masjid samping kiri saya sebentar lagi juga dikubur tuh oleh orang naiknya. Bismillah. Ya gak tahu lah bukan saya. Ya puit. Nah, kita doakan Mbak Budris sudah mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin loh. Nah. Saya Dur. Saya Wahid. Dan semuanya yang hadir tentunya kegembiraan ini jangan sampai hanya putus di sini. Tunggu kami di Kamis depan. Insyaallah bismillah dalam perjalanan Ramadan Baperan ini saya terdengar mengabarkan kegiatan baiknya. Kalau pernah dia kurang dan mohon maaf karena setiap kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul, para nabi, kita mana tersebut lewat karya para ulama, para guru, para habaib dan juga orang tua khususnya jika tahu tersebut. Saya dulu. Laki ya. Kita semua tujuh lah. Akhirnya selamat datang ke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.